kabar pemirsa Evarna TV? Kembali lagi saya Tersi Ginting menyapa Anda dalam program Dialog Spesial. Seperti biasanya nih pemirsa, Dialog Spesial tidak asik nih kalau tidak mengundang orang-orang spesial dengan pembahasan yang luar biasa tentunya. Dan di sebelah saya sudah datang salah satu narasumber, yaitu Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Waris Thalib. Selamat datang Bapak. Hai. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, menuju Pilkada mendatang, Bapak Waris Thalib kabarnya akan maju lagi nih pemirsa. Kita akan bahas mengenai Kota Tanjung Balai, juga gebrakan apa yang sudah Bapak Waris Thalib lakukan. Jadi langsung saja kita sapa Bapak Waris Thalibnya. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Siap. Akhir-akhir ini kegiatannya bagaimana nih Pak? Ya alhamdulillah cukup lumayan lah, demi bentuk Kota Tanjung Balai yang profilnya Kota Tanjung Balai ini luasnya 60 kilo persegi dan terdiri dari 6 kecamatan, 31 kelurahan, 187 lingkungan. Jumlah penduduknya lebih kurang 187.000 jiwa, dan kondisi daerahnya ini persisnya di tengah-tengah Kabupaten Asahan. Dan kita punya beberapa potensi sungai, ada 2 sungai, Sungai Silo dan Sungai Asahan. Kemudian kita juga punya 10 pulau, tapi pulau ini di sungai dan kami tidak memiliki laut. Untuk mendapatkan laut paling tidak ada 5 kilo lagi jauhnya. Tetapi Kota Tanjung Balai ini cukup lengkap dari perangkat daerahnya. Kami juga punya pelabuhan internasional, punya stasiun kereta api, dan hanya kantor Kodim aja yang di luar, yaitu di Kabupaten Asahan. Tapi semua ada imigrasi, Pelindo, perhubungan, Prokopimda, lengkaplah di Kota Tanjung, termasuk Lanal Tanjung Balai. Penduduknya 15.000 lebih adalah nelayan, dan kita punya 98 gudang, dan ikan hasil tangkapan itu perharinya lebih kurang 200 ton. Itu dibawa ke Belawan dan dilelang Belawan. Tapi keinginan kami, program kita, komitmen kita, TPI itu harus dibangun di Kota Tanjung Balai yang saat ini belum ada, agar pelelangan ada di Tanjung Balai dan hasil pelelangan itu ada PAD yang masuk ke kas daerah. Itulah profil Tanjung Balai. Dari ucapan Bapaknya banyak sekali nih proses-proses dan juga kegiatan yang sedang berlanjut dan sedang berproses nih ya Pak. Berarti sangat serius sekali Bapak Wali ini yang sebelah saya ini pemirsa. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi bagaimana prestasi dan juga hasil-hasil yang telah Bapak Wali, Bapak Waris Thalib sendiri lakukan, kita membedakan profil dulu nih. Karena kan Bapak Wali ini mungkin dikenal nih sama masyarakat Tanjung Balai, tapi mungkin pemirsa Evarna TV yang lain masih belum mengetahui. Boleh nih menceritakan dari awal bagaimana Bapak berprofesi sampai sekarang. Baik. Sebenarnya kalau mau diceritakan panjang ceritanya. Wah. Istilah saya 2 hari 2 malam nggak selesai. Wah, panjang nih sejarahnya pemirsa. Saya sebenarnya tahun 1989 sudah menjadi pegawai negeri sipil. Jabatannya adalah penjaga sekolah dasar. Yang saya gunakan adalah ijazah sekolah dasar. Tetapi Tuhan berkehendak lain, saya pindah di kantor. Pendek ceritanya, saya diangkat menjadi lurah, dan terakhir saya diangkat jabatan sebagai camat. Di tahun 2020 bulan September saya harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil atau ASN dan juga jabatan camat karena mau mengikuti pilkada yang harus mengundurkan diri dan tidak mendapat pensiun, tidak mendapat pesangon. Tapi rela kita mengorbankan hal ini karena untuk cita-citanya, niatnya membangun Kota Tanjung Balai, yang pada akhirnya ikut konteks pilkada di Desember 2020. Akhirnya
menang, dan setelah pelantikan lebih kurang 2 bulan saya harus ditinggal sendiri. Jabatan awalnya adalah wakil wali kota, tapi 2 bulan setelah itu saya harus tinggal sendiri dan diangkat menjadi pelaksana tugas wali kota, dan 22 Agustus 2022 definitif menjadi wali kota Tanjung Balai. Alhamdulillah untuk kesehatan di tahun 2023 kita mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri UHC karena kita sudah mencapai 98% masyarakat itu dijamin kesehatannya. Bahkan hanya 3 atau 4 daerah di Sumatera Utara yang baru mendapat UHC di saat itu. Kemudian untuk di dunia pendidikan, kalau untuk fisik, kebutuhan dari sekolah dasar sampai sekolah SLTP, SLTA itu cukup di Kota Tanjung Balai. Tinggal perbaikan jika ada yang rusak, dan kemudian perbaikan masalah kurikulum demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian alhamdulillah kita terus mengejar kinerja, tapi saya kejar adalah setiap dinas instansi. Para OPD ini saya tuntut untuk mampu bekerja menggunakan sumber daya manusia dan mengikuti sistem yang saat ini harus menggunakan aplikasi. Kita tidak menggunakan lagi uang tunai, tetapi elektronik terus kita galakkan sampai mendapat penghargaan Smart City Kota Tanjung Balai. Artinya kota cerdas yang menuju aplikasi tentang IT. Kemudian di inspektorat dapat MCV namanya. Alhamdulillah untuk kepegawaian, ya sejarah membuktikan Kota Tanjung Balai pada tahun 2023 juga mendapat penghargaan dari BKN. Kita menjadi pilot project, artinya percontohan di Indonesia. Itu luar biasa. Kita yang tinggal di kampung-kampung di pinggir sungai yang juga kotanya sangat kecil tapi bisa menjadi contoh. Terakhir bahwa di usia 403 tahun Kota Tanjung Balai yang belum pernah mendapatkan WTP, di tahun 2024 kemarin dikasih penghargaan kita untuk opini wajar tanpa pengecualian oleh BPKRI cabang Provinsi Sumatera Utara, dan itu sangat tidak mimpi pada awalnya, tetapi karena kita mungkin lebih berjuang bagaimana kinerja para OPD, ada beberapa yang tidak ada 10 OPD yang mendapat penghargaan terbaik, termasuk masalah aset, laporan keuangan, dan hukum, serta anak atau pemberdayaan perempuan maksudnya. Ada seni nasid juara umum di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan beberapa prestasi lainnya lah. Mungkin ini penilaian-penilaian yang terbaik. Dan alhamdulillah ya, ada beberapa aset yang selama ini terbengkalai yang bisa kita selamatkan, dan sekaligus untuk destinasi wisata. Ada 2 titik yang sebelum ini belum ada, yaitu ada balai di ujung Tanjung dan Pulau Beswesan. Itu sedang kita kerjakan swadaya gotong royong untuk bagaimana bisa untuk tempat wisata anak-anak Tanjung Balai, yang komitmen saya, moto saya ada meninggalkan bukti-bukti sejarah yang bisa nanti dilanjutkan oleh anak-anak generasi penerus, anak-anak bangsa, khususnya anak Tanjung Balai. Paling tidak ada yang menjadi filosofis saya, jika kita membahagiakan orang, pasti kita akan dibahagiakan Tuhan. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita akan diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Maka hal-hal ini, dan Tanjung Balai akan kita jadikan kota religi yang dulunya kota ulama, dan religi ini bukan untuk satu agama, tetapi untuk 6 agama yang ada di Kota Tanjung Balai. Kalau Islam, kita bagaimana yang selama ini tidak ada pondok pesantren, kita lakukan untuk menghimbau pembangunan pondok pesantren, tempat-tempat tahfiz, tempat-tempat rumah-rumah Quran, anak-anak yatim. Dan untuk non-muslim, kami himbau untuk mendirikan sekolah-sekolah minggu, karena dari sinilah kita bisa menempah anak-anak untuk bagaimana mereka bisa cerdas,
bisa menjadi calon-calon pemimpin di masa akan datang yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan kedua orang tua. Dan mudah-mudahan cita-cita kita, komitmen kita, perjuangan kita adalah bagaimana masyarakat Tanjung Balai itu bisa makmur dan sejahtera. Wah, pemirsa FRN TV luar biasa sekali. Dari penjabaran Bapak Waris Tali mengenai proses dan kinerja dia selama menjabat hingga saat ini nih pemirsa. Banyak sekali yang beliau kerjakan, banyak sekali yang beliau lakukan untuk memajukan kota Tanjung Balai nih pemirsa. Tapi masih banyak lagi nih. Ini masih secuil dari pembahasan kita bersama Bapak Waris Tali. Jadi jangan kemana-mana, setelah kita akan bertemu kembali dalam dialog spesial. Kembali lagi bersama saya Teresia Ginting, tentunya bersama narasumber kita masih dengan Bapak Waris Tali, Wali Kota Tanjung Balai. Kita lanjut lagi pembahasan yang luar biasa sekali pemirsa. Nah, lanjut lagi nih pertanyaannya Pak. Sebelum kita, di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencapaian Bapak semasa menjabat ya. Boleh deh, tadi Bapak ada menjelaskan mengenai penjaga sekolah, pernah menjadi berprofesi sebagai penjaga sekolah. Dijelaskan Pak dari awal mungkin bisa perjalanan hidup Bapak. Baik, terima kasih. Pinter kali Guru Ginting ini mencungkil-cungkil kepribadian saya. Saya sebenarnya jujur kemarin mendapat penghargaan dari Times Indonesia tentang tokoh inspirasi Sumatera Utara. Saya meyakini bahwa mereka juga punya penilaian tersendiri dan mereka tidak pernah berhubungan dengan saya. Begitu hadir ke Tanjung Balai, langsung membawa dan memberikan penghargaan itu. Ternyata mereka mengikuti biografi saya dari kecil. Saya di kelas 4 SD itu sudah meninggal orang tua laki-laki. Maka saya statusnya anak yatim istilahnya. Dan sebagaimana biasanya anak-anak yatim yang secara umum, saya juga pernah menerima bantuan, sumbangan, amplop, makanan dan sebagainya. Itulah sejarah kehidupan saya. Dan saya berani melanjutkan sekolah ke SMP. Di SMP cuma 3 bulan, saya nggak bisa menyelesaikan segala administrasi keuangan. Akhirnya saya dikeluarkan dari SMP. Saya masuk ada namanya sekolah sanawiyah, perguruan gubahan Islam. Saya masuk situ. Kelas 2 saya harus terutang 6 bulan uang sekolah dan saya harus dikeluarkan juga dari sekolah. Saya keluar. Tetapi saya izin sama kepala sekolah, jangan dicoret nama saya akan cari uang. Saya akan bayar 6 bulan itu yang tidak lunas dibayar selama ini. Saya terus ngotot terus. Motivasi saya memang katanya agama memerintahkan kalau mau belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya sampai mati tidak boleh berhenti belajar. Maka saya terus belajar. Akhirnya saya masuk S2 di UISU Medan. Begitu juga tidak bisa ikut wisuda karena terutang 6 juta yang harus diselesaikan. Saya semangat yang ada dan yakin bahwa rezeki itu ada. Tetapi ya alhamdulillah semua sekolah yang saya masuki itu mengerti tentang keadaan saya. Saya terus masuk ke S3 di UIN. Saat ini sedang dalam disertasi untuk penyelesaian. Apakah di sini gagal juga? Ya mudah-mudahan bantu doa kawan-kawan, khususnya kru Eparina TV ini, saya tidak lagi gagal dan tidak lupa doa orang tua. Itulah mungkin profil biografi saya sekelumit yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ceritakan semua ini mungkin 2 hari 2 malam baru selesai. Panjang nih. Panjang. Luar biasa sekali pemirsa. Ternyata Bapak Waris sendiri tidak dari kecil nih sudah berusaha berproses hingga mencapai jenjang pendidikan yang tertinggi. Rupanya di balik
Bapak Wali Kota sekarang ini ada sejarah panjang, sejarah yang luar biasa nih pemirsa. Dan tentunya pasti menjadi inspirasi bagi anak muda sekarang nih Pak. Siap. Bapak sampai dinobatkan sebagai tokoh inspirasi Sumatera Utara pada tahun 2022 ya Pak? Siap. Wah luar biasa sekali pemirsa. Tapi di balik itu semua pasti ada doa dan dukungan nih. Kalau boleh tahu ini siapa aja nih Pak yang mendukung hingga sampai saat ini? Baik. Yang pertama pastilah mama saya. Nah, secara kebetulan karena dari kelas 4 SD, Mak, saya merantau. Tetapi saya tetap akan sekolah. Saya harap mama tetap doa saya ketika tahajud malam, ketika sholat atau kapan saja, mama tetap titip doa untuk aku sehat, selamat, dilindungi dan aku bisa menyelesaikan sekolah sampai kapan aku bersekolah. Yang kedua, bahwa guru-guru semua itu tetap mendoakan saya karena mereka tahu tentang kehidupan saya. Yang ketiga, kawan-kawan nih, apalagi orang yang punya pengertian. Artinya kalau orang kaya, orang yang berduit jadi wali kota itu hal yang biasa dan itu banyak terjadi. Tetapi kalau orang miskin jadi wali kota itu bisa menjadi motivasi kepada generasi penerus bahwa ketika kita semangat dan memang punya keinginan mencintai daerah, membangun daerah dan ingin melakukan sesuatu, dan alhamdulillah saat ini kita komitmen apa yang menjadi keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat. Saya sahuti Pak Waris kalau mau jadi wali kota jangan jual beli proyek. Oke, saya ikuti. Pak Waris kalau jadi wali kota jangan jual beli jabatan. Alhamdulillah sampai mendapat penghargaan dari BKN itu karena kita tidak melakukan hal itu. Pak Waris kalau jadi wali kota jangan sombong. Mudah-mudahan saya tidak seperti layaknya bupati dan wali kota yang lain yang mungkin apa dihayalkan orang. Tapi saya memang salah menurut aturan protokoler. Tapi saya lebih senang dekat dengan rakyat. Pak Waris harus sering menyapa rakyat. Saya paling-paling 25% di kantor, 75% di masyarakat. Bukan kampanye, tetapi paling tidak apa yang menjadi kepentingan aspirasi masyarakat. Kalau ada berita yang disampaikan oleh kawan-kawan atau masyarakat bahwa di sini ada orang sakit, saya langsung terjun ke lapangan, tidak memerintahkan dinas, tapi saya mengajak mereka, yuk sama-sama turun. Ada mungkin jalan yang rusak, ada yang perlu dibantu, ada musibah dan lain sebagainya. Saya pastikan saya hadir di lapangan dan bukan diajak, tetapi saya mengajak potensi siapa yang ingin. Termasuk kaitannya masalah stunting yang awalnya di 2022 Tanjung Balai ditetapkan 26,01% dan 8 daerah di Kabupaten Kota Sumatera Utara yang tertinggi nilai stuntingnya termasuk Tanjung Balai, dan 2024 ini harus di bawah 14%, maka kita harus jungkir balik bagaimana bisa menyelamatkan. Tetapi saya tetap menolak bahwa menurut pemikiran saya, kalaupun ada stunting atau kurang gizi atau malah gizi buruk di Tanjung Balai itu tidak sebanyak seperti apa yang menjadi data. Maka saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan dan juga Kesehatan Provinsi, saya masih belum bisa menerima. Tetapi ketika kita berusaha bagaimana turun ke lapangan melihat anak-anak yang masih dalam keadaan perlu bantuan makanan tambahan, kemudian saya mencari ayah asuh, mama asuh yang bisa memperhatikan anak-anak ini. Akhirnya di 2024 ini ternyata berita terkini, alhamdulillah, untuk stunting itu sudah menjadi 5,7%. Itu pun belum puas saya. Saya berharap di Tanjung Balai itu 0,0% masalah stunting. Luar biasa sekali loh pemirsa Evan TV, perjalanan dan juga prestasi yang telah digariskan, dituliskan, disejarahkan oleh Bapak Waris Thalib sendiri. Ternyata pemirsa, setelah Bapak Waris sendiri ini menjabat, banyak sekali proses ya Pak, yang udah peningkatan dari yang dulunya
sudah mulai tampak nih, Alhamdulillah. mulai dari kesehatan, Alhamdulillah. pendidikan, infrastruktur juga, dan Ya. sampai Bapak Presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo datang dan hadir ke Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, lanjut lagi nih Pak. Tadi Bapak ada menyinggung mengenai Bapak sangat dekat dengan masyarakat dan mendengar. Dan 75% nih katanya dari pemirsa lebih banyak di luar bersama masyarakat. Tapi selain dari Bapak Wali sendiri ini pastinya dekat dengan masyarakat, ada kritikan nih. Tidak kita pungkiri, ada aja pasti masyarakat yang mengkritik tentang pemerintahan, khususnya di Kota Tanjung Balai. Boleh Bapak ceritakan bagaimana Bapak menyikapi hal-hal tersebut? Wah, harus banyak yang harus saya sampaikan. Wah. Alhamdulillah. Kalau untuk masyarakat Tanjung Balai, alhamdulillah istilah saya tegur sapa dari batas ke batas itu hal yang biasa sejak dulu sampai sekarang. Karena memang saya hobinya waktu jadi lurah juga saya lebih kepada masyarakat, begitu jadi camat, apalagi jadi wali kota, karena ada penilaian saja, kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Bukan hanya wali kota, hanya jabatan kepala lingkungan datang ke rumah warga itu sangat bangga dan bahagia. Apalagi lurah, apalagi jabatan camat, apalagi jabatan wakil wali kota, apalagi wali kota, mereka sangat bahagia. Maka kehadiran saya sampai saat ini, saya sebenarnya tidak melakukan gerakan politik. Artinya bahwa saya tidak ada bentuk tim, saya tidak mengumpulkan masyarakat untuk kepentingan politik, tapi saya hanya menghadiri undangan masyarakat, yang kedua menghadiri undangan dinas. Itu pun sudah luar biasa menurut saya. Yang berikutnya bahwa saya mengayomi, karena saya menganggap jabatan wali kota ini adalah pemimpin. Pemimpin adalah imam. Imam itu adalah dalam istilah agama Islam namanya ulil amri. Artinya bahwa saya harus mengayomi semua agama. Saya harus bersikap adil. Saya harus bisa bersikap netral. Makanya boleh tanya, untuk gereja di Tanjung Balai itu saya semua masuk. Kegiatan apa di gereja itu saya marah kalau nggak diundang. Begitu juga di vihara, apapun kegiatan di vihara saya hadir. Apalagi di masjid dan musola, saya tetap hadir. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah semuanya, semua agama, semua suku, bahkan saya orang Jawa asli sebenarnya. Bapak dan mama saya adalah Jawa asli dan dari Jawa. Tetapi saya sangat mendukung, menjunjung tinggi dan melestarikan budaya Melayu. Saya sekarang sedang memproses membangun masalah museum budaya Melayu di Tanjung Balai, karena Tanjung Balai itu adalah tanah Melayu, bumi Melayu. Kita akan junjung tinggi dan akan kita lestarikan. Melayu atau bumi Melayu atau masyarakat Melayu tidak boleh hilang di bumi, kira-kira seperti itu. Kemudian masalah kritikan, saya tidak anti kritik, bahkan saya minta kritik. Saya bersama dengan aktivis, wartawan, LSM, saya minta untuk dikritik. Dan saya takut kalau saya ini orangnya sombong, saya ini merasa lebih, dan saya merasa mampu segala-galanya. Makanya ada salah satu acara yang kita minta 4 jam bersama wali kota, mengundang semua tokoh tanpa terkecuali untuk saya dikritik. Dan narasumbernya tak boleh orang lain, saya sendiri. Artinya saya secara persuasif, saya akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kritikan, dan saya bisa menyampaikan sumbangsal. Akhirnya di 4 jam itu ternyata masih kurang. Mereka masih menginginkan harus ada pertemuan berikutnya. Artinya boleh dicek baik di medsos maupun face to face, ketemu langsung dengan para aktivis. Saya tidak pernah melawan apa yang menjadi kritikan atau istilah orang Tanjung Balai caci maki, penghinaan, dan saya biarkan, karena mereka juga butuh berita yang kalau baik-baik saja beritanya tidak menarik. Makanya kalau wali kota yang diberitakan buruknya pasti akan lebih menarik. Makanya saya biarkan mereka besar menjadi seorang tokoh. Yang penting bahwa kita sama-sama untuk membangun Tanjung Balai bagaimana lebih baik di masa akan datang. Saya berharap kepada yang mungkin punya niat untuk mencalon, itu berarti mereka mencintai Tanjung Balai, ingin membangun Tanjung Balai.
tetapi kalau boleh sayalah dulu. Nah, nanti baru gantian. Setelah saya nanti baru kita gantian. Saya ingin mengajak mereka satu meja, memikirkan, menyatukan pokok-pokok pikiran untuk membangun Tanjung Balai. Itu sebenarnya. Tapi ya kalau memang dibolehkan, saya sebenarnya ingin calon tunggal, tidak ada calon yang lain, agar yang lain itu memberikan kontribusi pemikiran kepada saya, dan percayakan saya untuk 5 tahun ke depan. Nanti di 2030 baru kita dukung siapa yang terbaik putra bangsa untuk membangun Tanjung Balai ke depan. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Bapak Waris Thalib sendiri ingin memajukan lebih lagi, memajukan kota Tanjung Balai. Beliau tidak anti kritik. Beliau tidak, walaupun banyak, ini seperti kita tahu kita akan menuju pilkada ya pemirsa, banyak sekali calon-calon yang lain, beliau tidak sikut-sikutan nih pemirsa secara politik ini, tapi beliau juga ingin merangkul semua orang-orang yang ingin memajukan kota Tanjung Balai ke depannya lebih baik lagi, pemirsa. Dan kita masih akan mendengarkan banyak lagi pembahasan tentang visi misi Bapak Waris Thalib untuk kedepannya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial. Kembali lagi bersama saya Teresi Ginting, tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Waris Thalib, Wali Kota Tanjung Balai. Pemirsa, luar biasa sekali di 2 segmen kita telah membahas banyak sekali pencapaian-pencapaian dan juga inspirasi nih dari Bapak Waris Thalib sendiri. Kita lanjut nih. Tadi kita sudah membahas tentang kabupaten maksud saya Kota Tanjung Balai dan juga prestasinya dan juga kehidupan dari Bapak Waris Thalib. Langsung kita masuk ke tema yang sangat hangat-hangat dan akan kedepannya akan dilakukan pilkada nih pemirsa. Jadi Bapak dikatakan bahwa Bapak ingin mencalonkan kembali. Untuk visi dan misi Bapak sendiri bagaimana nih? Boleh dijabarkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bu Baru Ginting, yang mudah-mudahan ini akan menjadi kontribusi pemikiran baik kepada kita semua, khususnya masyarakat Kota Tanjung Balai yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Intinya bahwa saya kepingin Tanjung Balai itu adalah salah satu kota yang terkenal di dunia. Itulah, saya tidak pernah bercita-cita sedikit kecil, tapi saya diberi motivasi oleh guru saya, bercita-citalah setinggi bintang di langit. Kalaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang itu. Kemudian kepada yang maha kaya, kita jangan minta sedikit, mintalah yang banyak-banyak, karena kita diperintah memang untuk minta yang banyak kepada yang lebih kaya. Apalagi kepada yang maha kuasa, apa kekuasaannya yang bisa diberikan kepada kita untuk bisa melakukan sesuatu yang amanah di dalam perjalanan hidup. Khusus untuk Kota Tanjung Balai, saya orangnya adalah monumental istilahnya. Saya harus ada yang saya tinggalkan untuk generasi penerus. Waktu saya menjadi lurah di Kelurahan Gading, banyak pembangunan yang saya harus menggunakan dana swadaya, bahkan dana pribadi, karena dana pemerintah sangat terbatas. Saya tidak pernah cengeng, saya tidak pernah minta. Bahkan saya banyak memberikan surat-surat tanah gratis yang mereka butuh, tetapi mereka tidak punya uang. Begitu juga waktu jadi camat, banyak yang saya tinggalkan. Ada monumental yang bisa menjadi bukti sejarah. Di masa menangnya kita ini, yang kita ambil adalah di masa siapa? Waktu jadi lurah, masa Pak Waris. Di masa siapa? Waktu jadi camat, ada pembangunan ini, di masa Pak Waris. Maka saat ini saya juga berkomitmen, di masa siapa? Ada pembangunan di Tanjung Balai, di masa Pak Waris. Itulah harapan-harapan saya ke depan. Maka saya mengajak semua potensi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan semua potensi saya bangkitkan. Contoh, mereka yang bermain teater yang sudah lama terpendam, saya mengajak mereka untuk hidup, bahkan mengajak untuk bisa main film. Kalian bisa seperti tokoh-tokoh nasional.
walaupun kita tinggal di Tanjung Balai. Bahkan saya ikut menjadi peran utama dalam film yang sudah ditayangkan di kota Tanjung Balai. Begitu juga tari, begitu juga seniman lainnya yang sudah lama tidak hidup, kita hidupkan. Sekarang baru ada gedung yang kita berikan gratis 24 jam kepada para pecinta seni dan seniman, dilengkapi dengan fasilitas tanpa dipungut biaya, yang harapan kita untuk motivasi. Kemudian saya tetap mengedepankan masalah moderasi beragama, menghilangkan yang pernah dituduhkan kota Tanjung Balai intoleran, maka saat ini itu sudah tidak ada lagi. Karena kita melakukan kegiatan bersama tokoh-tokoh agama lewat moderasi agama. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Konghucu, tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Hindu, dan apalagi tokoh-tokoh Islam untuk membangun Tanjung Balai bagaimana menjadi kota yang beriman, kota santri, kota satu rumah satu penghafal Al-Quran. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, bisa menjadi penyejuk kepada semua agama. Saya bagaimana bisa berlaku adil sebagai pemimpin, bagaimana bisa saya mengayomi untuk semua agama, semua suku, semua ras yang ada di Tanjung Balai. Ya alhamdulillah sampai saat ini mereka merasa bahwa saya ada bersama mereka dalam situasi apapun. Itulah keinginan saya membangun Tanjung Balai itu. Dari infrastruktur, saya ingin jalan dan jembatan itu semuanya bagus, rumah sakit bagus, air bersih bagus, dan saya sekarang sedang kerjasama dengan KSO Tirta Nadi untuk membangun air bersih di kota Tanjung Balai. Kemudian ada yang namanya sedimentasi pasir di Sungai Silo dan Sungai Asahan, yang itu juga sekarang mengancam kehidupan masyarakat. Karena kalau pasang besar namanya, itu sudah masuk ke rumah penduduk, masuk ke kota, bahkan menghancurkan infrastruktur. Tetapi sampai saat ini belum ada yang mampu untuk melakukan pengerukan itu. Maka alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita semangat tidak menggunakan dana pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, karena masih banyak pertimbangan. Saya mencari investor dan sudah saya peroleh investor itu dan mau membantu Tanjung Balai. Dan ini semua administrasi perlengkapan itu sudah selesai, tinggal BWS Sumatera Utara bagaimana kapan untuk itu action pelaksanaan pengerukan. Karena masyarakat susah, nelayan susah, para pengguna kapal perahu itu susah, mereka harus menunggu ada namanya pelabuhan internasional yang bisa mengangkut penumpang ke Port Klang atau Port Dickson Malaysia. Itu harus tidak bisa setiap saat berangkat, harus menunggu pasang air. Jadi itulah harapan-harapan kami ke depan, dan 10 pulau ini akan bisa dibangun menjadi destinasi wisata, dan pemangku kepentingan itu sudah saya cari investor, dan mudah-mudahan akan saya bagi ada insya Allah nanti kepada Menkumham 1 pulau yang bisa menjadi untuk tempat lembaga pemasyarakatan, atau istilah lain karena ada di sana penjara yang sudah kapasitasnya tidak memungkinkan, maka kita berikan. Ada 1 pulau yang bisa untuk jadi kebun binatang mini, dan banyak hal yang bisa dibangun. Kemudian Tanjung Balai ini nanti akan bisa menjadi tempat wisata, ada restoran terapung, ada masjid terapung, ada wisata air tadi. Dan saya sudah mohon ada 5 kecamatan di sisi kota Tanjung Balai yang milik Kabupaten Asahan bisa masuk ke Tanjung Balai. Untuk apa? Bisa kami mendapatkan jalan lintas, bisa kami mendapatkan laut, bisa kami mendapatkan PAD untuk kota Tanjung Balai. Tapi saya tidak berhenti untuk minta bantuan provinsi, pusat, investor, CSR, dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap Tanjung Balai. Berarti kalau misalnya ini Pak, jika nanti dipercaya kembali memimpin kota Tanjung Balai, hal apa pertama sekali yang ingin Bapak lakukan? Wisata. Wisata. Wisata di bagian yang telah Bapak jabarkan tadi. Siap. Di bagian destinasi kebudayaannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Yang paling Bapak wisata ini apa nih? Kalau boleh tahu. Tadi wisata air,
wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata religi. Dan untuk budayanya pastilah budaya Melayu yang saya utamakan, karena itu adalah bumi Melayu, tanah Melayu, dan sejarahnya ada 3 istana kerajaan Melayu. Wah, tapi terakhir nih Pak, sebelum kita ending nih, karena kita sudah berbincang-bincang luar biasa sekali yang kita bahas ya, boleh dong Bapak sampaikan pesan dan kesan dan juga harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat Kota Tanjung Balai khususnya, boleh Bapak sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara kami sekalian, terutama insya Allah kalau nanti sudah dilantik saya ke periode yang kedua, yang pertama saya undang adalah Evarina TV. Luar biasa sekali nih. Untuk bisa mewawancarai saya, untuk bisa memberitakan saya, untuk bisa menginformasikan tentang bagaimana keadaan pribadi saya dan Kota Tanjung Balai, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi kepada anak-anak dan generasi penerus, baik untuk Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, bahkan Indonesia, bila perlu untuk tingkat dunia. Itu harapan saya. Yang kemudian saya tetap menyarankan dan memberikan nasihat kepada kita semua, terutama masyarakat saya, bahwa jangan pernah takut kalau dihina orang lain, tapi bekalilah dirimu, menutupi kekurangan dan kelemahanmu. Pasti kaulah yang lebih mulia dari mereka yang menghinamu. Maka oleh sebab itu harapan kita, semua apa yang menjadi kritik dan saran, itulah menjadi bekal pemikiran untuk membangun Kota Tanjung Balai. Kemudian istana kerajaan Melayu yang pernah ada tetapi sudah rata dengan tanah, saya komitmen itu akan menjadi bukti sejarah. Orang yang besar adalah orang yang tahu sejarah dan mau menghargai sejarah. Maka alhamdulillah kemarin sudah selesai pembangunan replika istana yang sudah rata dengan tanah, tetapi anak-anak bangsa nanti akan bisa melihat bagaimana sebenarnya replika istana yang pernah ada di Kota Tanjung Balai. Dan ke depan saya ingin membangun bagaimana ada makam kesultanan, karena semua bumi Tanjung Balai itu awalnya adalah hibah dan pemberian keluarga sultan, sehingga itu sangat memberikan suatu kehormatan buat masyarakat Tanjung Balai, dan kembali kita akan menghormati. Saya adalah orang yang sangat menghormati, yang memberikan jasa kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Saya hanya minta doa bahwa ayo kita doakan, selipkan doa untuk Kota Tanjung Balai agar selamat dari berbagai macam musibah. Selipkan doa untuk Tanjung Balai bagaimana bisa lebih baik di masa akan datang. Dan selipkan doa yakin bahwa anugerah rahmat Tuhan akan turun di Kota Tanjung Balai. Maka tidak mungkin Tanjung Balai pasti akan terkenal di tingkat dunia, pasti akan lebih baik di masa akan datang. Wow, berarti luar biasa sekali nih keinginan dan harapan Bapak Waris Thalib untuk lebih memajukan, untuk melanjutkan tongkat estafet yang sedang berproses dan sudah banyak sekali prestasi yang didapatkan untuk membangun Kota Tanjung Balai. Dan pemirsa, inilah akhir bincang-bincang kita, luar biasa sekali. Sebenarnya kurang nih waktunya ini Pak, betul ya? Karena masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas mengenai Kota Tanjung Balai, tapi waktu kita berakhir di sini pemirsa. Dan pemirsa, saya Tersya Ginting dan Bapak Waris Thalib pamit dari hadapan Anda. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh Bapak. Kalau ada sumur di ladang, mantap, bolehlah kita mau numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bersama Evarina TV kita ketemu lagi. Asik, mantap sekali. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Tersya Ginting dan Bapak Waris Thalib pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.